Oke. Em, selamat malam, maaf, selamat malam semuanya. Jadi, saya bakal tutor pertama yang untuk mekanika kontinum. Katanya kalian besok ujian. Ya deh. Dan ada info dari Jordan juga ya katanya soalnya itu sensor, vektor, kinematika nggak masuk ya. Jadi bahasnya itu aja. Kurang lebih sini bakal 1 jam karena 1 jamnya lagi udah sama Zakuanul ya. Mungkin video tutorialnya udah di-share atau belum ya. Tapi nanti bahan ini juga aku share ke grup Nirvana ya namanya. Kayak itu. Ya, jadi aku Farhan, tuh teknik fisika juga satunya, ITB, angkatan 21, kalian 24 ya. Kenapa NIM-nya ada 233 itu karena di tes 2 di sini. Oke, mulai ya. Jadi kurang lebih ada 6 soal ya ini. Ini ada yang typo. Oke, jadi coba kita kilas balik dulu ya. Sebentar aja rangkuman vektor dan tensor ini. Oh ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya, atau kurang jelas, langsung raise hand aja, nggak apa-apa. Atau open mic, gitu. Aku notice kok nanti. Oke, nah iya, jadi rangkuman vektor dan tensor. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan besar ya. Ini klasik definisi SMA ya. Sebentar, aku minum dulu. Ya, klasik definisi vektor di SMA gitu. Dan wilayah vektor juga kan mencakup ruang ya. Ya ruangnya itu entah 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi gitu. Nah, kalau ada 3 dimensi, ya bisa bebas ya koordinatnya, bisa kartesian, x, y, z, atau bola, nanti ada sin theta, cos theta, cos phi, sin phi. Jadi kalau 3 dimensi berarti vektornya nanti memiliki 3 komponen gitu. Kalau kita punya vektor A, berarti ada komponen untuk arah I, arah J gitu ya, dan K. Ya K topi ya sebenarnya, K topi, J topi, itu. Ya, contoh besaran vektor ya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, atau gradien temperatur gitu. Gaya itu kan vektor karena dia ya notasinya kan ada panah di atas ya, atau kalian boleh aja bold gitu ya notasinya. Ini bebas kalian mau yang mana gitu ya, karena di holiday juga dipakainya kan yang bold ya. Dan kalau di buku-buku kenapa dia pakai panah, karena dalam dunia nyata kita tulis misal ujian gitu lebih gampang pakai panah, maksudnya lebih terlihat lah kalau dia sebuah vektor. Kalau ini kan kita tebelin banget, mungkin kertasnya juga sampai bolong gitu ya. Jadi lebih banyak pakai panah di atas. Iya gitu aja, vektor gampang. Nah kalau tensor itu cara paling umum untuk mendeskripsikan besaran fisika gitu ya, yang komponen itu bergantung arah. Berarti ya komponen-komponen seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Tegangan itu pun juga nanti turunan dari kecepatan itu. Bukan turunan maksudnya perubahan terhadap sesuatu, tapi dia ada faktor dari sebuah gaya yang nanti muncullah tegangan itu. Nanti kita akan bahas juga. Jadi tensor itu untuk mendeskripsikan besaran si vektor itu. Oke, jadi secara ringkas ya, ini terima dulu aja. Jadi ada tensor order 0 gitu. Dia nggak punya indeks, tapi dia hanya punya satu nilai. Nanti indeks apa aku kasih tahu juga. Misal tensor order 1 punyanya satu indeks. Misalnya AI gitu. Nah, I ini yang jelas angka ya, ya bisa jadi A1, A2,
A3 gitu ya misal. Begitu juga dengan yang orde 2 ya. Dan seterusnya gitu. Intinya indeksnya bakal semakin nambah kalau ordenya makin naik gitu. Nah, begitu. Nah, kalau tensornya itu order 0, ini sederhana ya, kasus paling sederhana, kita bisa nyebutnya skalar. Gitu. Jadi kalau SMA diajarinnya vektor dan skalar, itu sebenarnya kita bahas tensor dua-duanya. Vektornya itu tensor order 1, skalarnya tensor order 0. Dan ini diwakili oleh sebuah angka ya. Ya, satu angka maksudnya bukan berarti satu gini ya, maksudnya bukan berarti 11 nggak boleh. Ini kan satu angka ya, 11 kita satu angka. Jadinya dia sebuah nilai ya, value ya, gitu. Ya misalkan suhu kan bukan vektor udah jelas, tekanan juga bukan tekanan hidrostatik, terus massa jenis rho, energi gitu ya. Waktu, time, oke. Okay. Nah kita juga sering ketemu nih ya, mungkin di elektromagnet juga pernah dengar istilah medan skalar gitu. Nah, artinya maksudnya skalarnya itu bisa berbeda dari titik ke titik dan waktu ke waktu gitu. Makanya dia tuh sebenarnya fungsi dari posisi sama waktu, ya misalnya suhu gitu. Atau misalkan massa jenis. Nah, meskipun nilainya itu berubah, nah, jadi tapi nilainya itu adalah sebuah angka gitu. Ya, maksudnya satu angka ya nilainya ya exact segitu gitu. Misalkan T 1,1 nilainya 10. Ya, nanti T 1,2 nilainya berapa? 1. Nah, intinya maksudnya satu angka tuh ini. Oke, jadi gampang ya. Jadi dari daftar berikut mana yang merupakan tensor order 0, ya kita cari aja yang nggak ada indeks ya. Gitu. Atau kalian boleh mengingat kembali, oke yang skalar nih, oh suhu, oh massa jenis, ya gitu. Oke itu tensor order 0, kalau order 1 butuh satu indeks. Misalnya AI ini ya, AI. Ya. Ini subscript ya di bawah I-nya itu. Nah, artinya dia tuh punya satu arah. Informasi ada besar dan arah gitu. Nah, di apa ruang tiga dimensi ya, tensor order 1 itu punya tiga komponen gitu. Kenapa punya tiga komponen? Karena ya tiga dimensi, misalkan kartesian ya, ruangnya itu kan ada arah X, arah Y, sama arah Z gitu. Nah, artinya bakal ada supposed to be ya, ya seharusnya ya, kalau misalkan nilai tidak nol bakal ada tiga vektor kan, AX, AY, AZ. Nah, ini kan indeks gitu kan. Indeks untuk ruang X, indeks untuk ruang Y, indeks untuk ruang Z gitu. Ya. Jadi walaupun ya dia itu ruang tiga dimensi bukan berarti dia ada tiga indeks. Benar sih ada tiga indeks X, Y, Z, cuman dia dalam vektor yang berbeda gitu. Bukan dia digabung seperti ini, ya, bukan. Tapi dia terpisah. Ini masuknya juga tensor order 1. Ya. Kayak indeks ingat aja di komponennya itu ada subscriptnya ada berapa. Kalau ada satu, berarti dia order 1. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nah, ya misalkan perpindahan U, kalau perpindahan kita subscriptkan gitu ya, UI misal, berarti nanti ada perpindahan, misal kalau koordinat kartesius ada X, ada Y, sorry, ada UY, ada UZ kan, gitu. Begitu juga dengan VX, VY, VZ. Sebenarnya dia tensor order 1. Nah, kejumlahan vektor juga, ya, sebenarnya kan udah belajar ya kalau apa? Kalau misalkan kita ada gitu ya sebuah
angka ya, dia besarnya 5 ke arah I gitu ya. Nah, ini kan jadi tidak valid gitu. Nah, ini tuh nggak boleh. Karena ini aja udah beda indeks gitu. Jadi 5i ini nggak mungkin dia dioperasikan dari indeks C dan indeks J dan indeks K, harus dari indeks I juga gitu. Jadi ya tiganya ini harusnya dia dari apa namanya, indeks I gitu ya, dan indeks I juga 2i. Jadi dia 5i. Nah ini juga maksudnya gini, jadi ini beda notasi aja, ini harus dibiasakan mungkin ya mekanika kontinum ini. Jadi penyembelahan vektor ya haruslah dia indeksnya yang sama gitu. Kita sebut ini sebagai indeks bebas gitu. Ya, itu ya indeksnya harus oke. Gampang ya diingat-ingat. Ingat aja ini. Nah kalau dot product gitu ya, ini kan indeksnya sama. Dia bakal menghasilkan skalar. Nah kalau kalian bingung, ingat aja 5i kalikan 2i. Nah ini kan ada apa, arah ya, i kali i. Oke, kalau ada dot produk dari dua unit vektor hasilnya dia adalah satu gitu, makanya dia jadinya 10. Gitu. Nah ini maksudnya dot produk. Begitupun juga dengan perkalian dengan tensor order 2 gitu ya. Nanti akan ada contohnya juga kok ini. Ini nanti dia akan vektornya itu order 1. Terus kalau cross product, dia hasilnya adalah sebuah vektor gitu. Levi Civita nanti aku jelasin juga ini. Nah, ini sebenarnya kalian udah kenal gitu. Ini cuman namanya aja ternyata itu gitu. Kalau kita udah pakai sering. Oke. Ya, intinya ini ya. Ini mungkin udah hafal ya. Insya Allah. Pokoknya kalau dot product, um, apa namanya, arahnya itu di dot productkan dengan arah yang berbeda, dia hasilnya nol. Cuman kalau arahnya sama, nanti hasilnya satu. Kan nanti bakal jadi sebuah skalar ya. Nah, nanti kalau misalkan cross product, I sama J kan kalau dot product hasilnya nol, tapi ini adalah hasilnya K gitu. Jadi kalian juga udah nemu juga sebenarnya. I, J, K. Ini. Sorry. Gimana ya? Ya, gini. Kalau I sama J, nanti hasilnya K. Gitu. Kalau K sama I, nanti hasilnya. Nah, nanti kalau inverse, misalkan J sama I, hasilnya K juga, cuman tambahin aja negatif gitu ya. Ini sebenarnya split ya. Ini aku giniin. Whoop. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dot product, bila dia dikalikan dengan yang di dot product dengan yang sama arahnya, satu, cuman kalau cross product jadi nol. Oke. Nah, ini Levi Civita itu ini ya. Oke. Ini nggak usah dihafalin, ya. Nggak usah dihafalkan ini. Pokoknya ingat aja. Oke, kalian tulis dulu ulang apa vektornya ya. Ini kan udah jelas ya. Vektor ini ada dua. Ada vektor A sama vektor B kan. Ada AX, I, AY, Y, A, Z, K ya. Juga BXI, tambah BY, Y, tambah BZ, K. Gitu kan. Nah, yang bagian A ini kan paling depan ya, paling kiri dia. Kita kan nulis dari kiri ke kanan ya. Kita anggap dia dari depan ya, A, maka kita tulis dia di bagian kedua. Yang ini B, kita tulis dia di bagian paling bawah. Nah, IJK-nya itu, kita tulis dia paling atas. Dan ini komponennya satu ya. Besarnya satu, ini satu, ini satu. Ini nggak usah ditulis satu, sebenarnya hilangin aja. Jadi ini ada dua vektor ya. Oke. Ini aku hapus.
Nah, kalau udah gini, kalian bikin lagi garis satu. Set. Tulis I sama J. AX, AY. BX, BY. B. Wah, Y. Oke. Nah, nanti kalian tarik garis gini. Dari I. Miring. I ketemu AY, BZ. J juga. AZ, BX. K juga. Ketemu AX sama BY. Nah, ini jadinya kan AY, BZ, I tambah AZ, BX, J tambah AX, BY. X, BY. Itu adalah K. Oke. Ini emang positif ya, jadi emang aturannya seperti itu. Dan kalau kita perhatiin ya, um, ini kan sama ya hasilnya. AY, BZ ini adalah yang ini. AZ, BX adalah yang ini. AX, BY itu adalah yang. Nah, sekarang kita tinggal cari si faktor pengurangnya itu. Nah, caranya adalah, kalau kita tadi tarik garis dari apa ya, soal dari kiri ke kanan gitu ya, kiri ke kanan ya. Sekarang dari kanan ke kiri. Berarti dari J dulu, AX, BZ. Minus AX, BZ, J. Minus, jangan lupa lagi, apa berarti? AZBY ya. AZBY, I, minus AYBX. Nah, minus AYBX sama dengan yang ini. Ini juga sama, juga sama. Oke. Jadi ini nggak perlu dihafalkan. Kalian turunkan aja dari yang ini. Ya. Oke, begitu. Ya, jadi vektor udah tahu, tensor order 0 juga udah tahu. Sekarang tensor order 2. Jadi dia itu besaran yang perlu 2 indeks ya, untuk menuliskan komponennya. Nah, misalkan dalam koordinat 3 dimensi ya, dia itu bakal punya vektor 3 kali 3 gitu. Bakal ada 9 komponen. Sehingga sering terlihat sebagai matriks 3 kali 3. Oke. Tapi ini, oke sorry ya aku menulis ini, tapi itu abaikan dulu ya. Kita stop dulu sampai sini. Makna dia punya fisik nanti itu nanti dulu. Nah, contohnya ini. Ya, tadi kita udah ini ya, perkalian dengan tensor order 2 itu tuh akan menghasilkan vektor order 1. Jadi tensor order 1 dikalikan dengan tensor order 2 bakal jadi tensor order 1. Nah, jadi ini. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, tapi yang penting dia bukan sekadar matriks angka, melainkan objek yang punya makna fisik dan aturan transformasi konsisten ketika kode diputar. Sebenarnya nggak harus rotasi juga ya. Kurang lebih ini adalah transformasi ya, ini kata kuncinya. Jadi tensor order 2 itu lebih mengarah ke transformasi. Ya. Nah, jadi ini kan oke, berdasarkan yang di atas ini adalah si matriks transformasinya kan MT lah. Nah, BJ ini si vektornya. Jadi si vektornya ini dengan transformasi, nah hasil transformasinya itu adalah si vektor itu. Vektor, saya order 1 ya, tensor order 1. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuknya umumnya ini, coba kita ke bawah. Ini kan indeks ya. Ini indeksnya 1 nih. Nah, misalkan kita 3 dimensi, berarti nanti I-nya ini adalah ya X, Y, Z. Kita mau pakai IJK ya silakan. Mau yang mana aja lah. Ya. Yang penting mah konsisten aja. Maksudnya konsisten kalau mau pakai yang ini atau yang ini, tapi jangan di mix. Oke. Nah, jadi kita ubah dalam bentuk vektor. Jadinya itu seperti ini.
Ini itu kan tadi si YI, ya. Ini adalah si AIJ, ya. Ini adalah si BI, gitu. Ini maksudnya 3 kali 3. Nah, secara default ya, sorry. Nah, secara default, jadi kalau indeksnya 1 itu, dia tuh sebenarnya ya, vektor kolom gitu. Vektor indeks 1, itu vektor kolom. Artinya bukan baris yang ke horizontal ya, tapi ke arah vertikal, vektor kolom. Tapi kolomnya itu 1 kali n ya. Satu kan kolomnya, kan cuma ada 1 kolom. N-nya itu ada baris 1, baris 2, baris 3. 1 kali n. Nah, n-nya ini bergantung sama misalkan dia 3 dimensi, ya udah. Berarti 1 kali 2 gitu. Berarti matriks transformasi nanti 2 kali 2. Oke. Nah, berangkat dari sini, ini kan perkalian matriks biasa ya, sehingga akan menghasilkan ini. Contoh, AXX kali BX, AXY kali BY, AXZ kali BZ. Nah, ini makanya muncul di sini, di sini. Kan? Terus ini juga AYX kali BX, dia di sini AYX. Nanti AYY kali BY, ini AYY. AYZ kali BZ nih, AYZ. Gitu. Oke. Nah, kalau pakai notasi indeks, kalau biasanya angka ya, kita kan terbiasa dengan ruang ya. Dalam hal ini kan koordinat kartesian ya, X, Y, Z. Tapi kalau misalnya pakai indeks angka gitu, ya sama aja sih. Tinggal X-nya ganti 1, ya, Y-nya ganti 2, misal Z-nya ganti 3. Pokoknya intinya gampang, main indeks mah yang berurutan aja gitu. Nanti kalau misalkan misal mintanya angka, nanti kalian bingung, bisa aja. Um, ya awal-awal dari X, Y, Z dulu, yang mungkin nanti dihapus, ganti jadi 1, 2, 3 gitu. Oke. Nah nanti, karena ini matriksnya 3 kali 3 kan, ya misalkan ini dalam ruang kartesian 3 dimensi, ya berarti bakal ada 3 persamaan. Karena indeksnya pun 3 dimensi. Tapi ya untuk masing-masing arah itu, X, Y, dan Z, dia bakal punya persamaan. Jadilah dia ini ada 3. Gitu ya. 3 persamaan yang masing-masing itu mewakili ya, arah masing-masing. Arah X, berarti arah X, arah Y, sama arah Z. Oke. Seperti itu. Nah, misal tensor tegangan gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau mendengar kata tensor ya. Intinya ingat aja ada tensor, orde 0, orde 1, orde 2, orde 0 kalian tahu itu skalar, orde 1 kalian tahu itu vektor, yang bisa kalian temui di SMA atau TTD. Kalau orde 2, oke. Kita bermain-main dengan transformasi ya. Ada matriksnya. Misalkan tensor tegangan ya, simbolnya kan ini ya. Nah, artinya berarti dia menyimpan informasi gaya internal di satu titik material untuk berbagai arah bidang dan arah gaya. Oke. Tegangan itu kan gaya bagi permukaan. Ya, bagi gaya di suatu titik material untuk berbagai arah bidang. Ya, arah bidang itu luas lambangnya. Dan arah gaya. Oke. Ya, berarti ini apa? Bidang ini bidang X misal ya. Bidang X, Y. Kalau misalnya dia dimensi, nggak kebayang.
YZ. Hmm, agak jelek, bentar, bentar. Em, ini. Ya, begini ya. Berarti misalkan ya, maksudnya tensor tegangan, misal, ini ada gaya gitu ya di sini. Ini kan ke bidang yang ini ya, F, gaya F. Berarti gaya ini ke arah Y negatif kan. Y negatif kan ke arah sini ya berarti ini. Ini Y negatif, yang ini. Nah, bidangnya ini kan dua dimensi ini. Dua dimensinya apa? Dua dimensinya berarti ya si X sama si Z gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi apa tadi? Menyimpan informasi ke internal di satelit material untuk berbagai arah bidang. Dan bidangnya itu bidang X Z. Nah, arah gayanya adalah arah Y negatif. Begitu. Kalau misalkan di sini F, oke, bidangnya bidang apa? Oh, bidangnya bidang Z, oke, sama bidang Y. Ya, arah gayanya arah ke X negatif, ke bawah gitu ya, negatif. Begitu aja sih sebenarnya. Begitu juga dengan regangan. Oke, tensor-tensor udah. Nah, sekarang ini kan kita dalam bentuk matriks ya. Kalau kita ngebiasakan dalam bentuk ekspresi notasi indeks gitu ya. Nah, kalau dalam matriks gitu kan, atau kita nulis sektor pada umumnya gini kan, kita mungkin tidak terlalu memikirkan adanya aturan. Karena kalau misalkan J ketemu I, atau J ketemu K, atau misalkan dia dot produk atau cross produk, langsung ketahuan gitu. Ya intuisi kita langsung bakal ke aturan ini. Nah, tapi kalau indeks mungkin agak membingungkan, indeksnya. Nah, kita harus tahu dia tuh valid atau enggak gitu. Kita tulis. Nah, jadi dinyatakan valid ya jika setiap suku pada persamaan punya pola indeks yang konsisten. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga. Ini mungkin bisa diingat. Jadi indeks yang muncul dua kali, ingat ya, indeks itu subscriptnya. Dua kali dalam satu suku berarti dijumlahkan. Nanti ada juga apa contohnya. Jadi indeks yang muncul satu kali adalah indeks bebas. Di indeks kita tulisnya. Atau kalau dia indeksnya muncul dua kali dalam satu suku, kita sebut sebagai dummy index. Kalau dia muncul satu kali, kita sebut free index atau indeks bebas yang harus sama pada kedua ruas. Ya, kalau kiri ada satu, berarti kanan ada satu. Dan sebuah indeks tidak boleh muncul lebih dari dua kali dalam satu suku. Oke. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau AII diizinkan, kalau AIIII nggak diizinkan. Oke. Nah, contoh soalnya ya, tentukan valid atau tidak. Kita akan terus terang ini bakal valid ya. Karena indeks I ya hasil penjumlahan dari I dengan I juga. Nggak mungkin I tiba-tiba dengan J gitu ya. Yang jelas dua ini salah. Yang pertama valid karena semua suku punya indeks bebas I, aturan nomor dua kan. Indeks yang muncul satu kali adalah indeks bebas yang harus sama pada kedua ruas. Nah ini kan kedua ruas punya satu indeks bebas juga. Ya, I dan I dan I. Tidak valid. Yang kedua tidak valid karena punya BJ ya dengan indeks bebas yang tidak cocok dengan I di ruas kiri. Ya intinya mah 5I gitu kalau kita punya sebuah angka ya di arah I misal nggak mungkin dia adalah hasil perkalian dari K sama J gitu. Oke.
Tentukan valid atau tidak valid. Halaman 1, S sama dengan AI BI, T itu AI BJ. Nah, S itu valid dan hasilnya skalar ya. Karena I muncul dua kali dan dijumlahkan. Dan dijumlahkan ini maksudnya dummy index. Indeks yang muncul dua kali, A, I dalam satu suku berarti dijumlah. Sorry, bentar. Iya, dijumlahkan. Ya, oke. Ya, sebenarnya kalau mau gampangnya kalian terus jabarkan aja sih. S, ya misal A3, B3. Ini kan sebenarnya dot product ya. Kalian salah ya. Ya udah, yang salah. Oh, ini harusnya nih vektor ya. Sorry, sorry. Ini harusnya vektor ya. Bukan. Enggak. Ya benar, dia skalar ya. Tapi ya lebih gampangnya gini. Hmm, cara paling gampang buat diingat. Coba kita baca dulu. Itu kan AI BJ. Berarti ini kan bukan skalar nih. Dia menghasilkan objek order 2. Jadi kalau tulis TAI BJ tanpa indeks di kiri itu tidak konsisten. Yang benar harus TIJ AI BJ. Ya maksudnya gini. I kali I dot I ya. Kalau I cross I itu apa ya? Nah, I cross I itu 0. Oke. I dot I itu 1. Ya, ya. Tapi kalau dari bentuknya ini dia dot product ya. Iya, ini udah pasti dia skalar ya. Karena kan, jadi kan kalau tiga dimensi, satu b satu b dua satu dua b dua dua tiga tiga C. Kalau kita kalikan X, Y, Z, A1 berarti X ya. B1 juga X, B1 juga X. Ya, jadi dia skalar ya. Dan ini karena indeksnya berbeda ya. Indeks berbeda, ini kan berarti indeks pertama nih. Indeks pertama dia tumbuh X atau arah X. Indeks kedua dia arah Y. Kan? Nah, karena itu beda indeks ya, artinya beda arah juga, maka dia seharusnya menghasilkan vektor ya. Ya, ya. Tapi kan sebenarnya pertanyaannya gini, valid atau enggak gitu, kita tulis ini. Yang enggak valid ya. Harusnya dia emang sebuah vektor. Ya hasil kali I sama J-nya. Oke. Nah, kita ke soal dulu. Dari sini apakah ada pertanyaan mau di 30 menit? Ada pertanyaan, ada 7 soal ya. Oke, Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal 1, 2, 3 ini agak mirip. Oke, jadi vektor udah tahu, tensor udah tahu ya. Dan aturannya ingat aja kalau kita pengen konsisten pakai notasi indeks, tadi yang tiga tadi ya. Mana ya? Ya ini. Indeks yang muncul dua kali berarti dijumlahkan atau kita sebut sebagai dummy index.
yang muncul satu kali sebagai indeks bebas, tapi dia harus ada di kedua ruas. Ya. Dan sebuah indeks tidak boleh muncul lebih dari dua kali dalam satu suku. Oke, kita lanjutkan soal nomor satu. Dari persamaan berikut, manakah merupakan ekspresi yang valid menggunakan notasi indeks? Jika tidak valid, kenapa enggak gitu ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, ini kan dikasih persamaan ini ya. Sigma IJ, CKL, IJ, Epsilon KL. Nah, ini itu kan udah jelas ya, ini bakal ada um, bentar, KL. Ya ini udah jelas ya, indeks bebasnya itulah I sama J-nya ya, karena dia muncul di kedua ruas. Sesuai aturan yang nomor 2 tadi ya. Dan aturan nomor 3 nggak berlaku karena nggak ada indeks yang sama dalam satu suku sebanyak 3 kali. Oke. Dan kalau kita lihat aturan nomor 2, nomor 1 ya, indeks yang muncul 2 kali dalam satu suku berarti dijumlahkan atau dummy indeks. Ya, jadi ini itu ya, hitungannya ini kan sudah dikali ya. Ini kan satu suku kan. Kalau misalkan kita punya vektor ya, A gitu ya, dia ada suku pertama, salah satu, oke arah I, suku kedua arah J, A3 arah K. Itu kita sebut sebagai komponen-komponen. Ya. Tapi kan ini terpisah oleh IJK ini kan. Karena arahnya IJK besarnya itu ya masing-masing arah diwakili oleh komponen. Kalau I berarti A1, J, A2, K, A3. Nah, dalam hal ini berarti dia ini sebenarnya satu suku gitu. Jadi boleh nggak misal aku tulis ulang gini. Sigma A sama dengan E, B, A, B, LD, DB. Nah, ini kan ada yang berulang ya 2 kali ini. B sama B. Nah, makanya aku bilang adalah menjumlahkan semua kombinasi. Jadi kalau ditulisnya itu jadi bentuknya sigma gitu. Sigmanya ada dua. Dari K, ya misalkan ya, 3 dimensi ruangannya, berarti ini sampai batas sampai 3. L-nya juga batas sampai 3 gitu. Jadi ini valid sih ya, jawabannya. Seperti itu. Ya misalkan I dan J-nya itu satu-satu ya, ya udah. I dan J-nya tetap ya, nanti KL-nya yang bakal berubah. K dan L-nya akan berubah. Gitu. Ya ini contoh aja nggak harus seperti ini juga. Ya, nanti kalau I sama J-nya beda, yang jelas I dan J-nya bakal tetap ya. Satu misalnya satu satu kan sekarang jadi satu dua, misalkan I sen satu J-nya dua. Oke. Sekarang yang B, jadi satu valid, yang A, yang B ini udah nggak valid ya karena aturan yang nomor 3 tadi. Sebuah indeks tidak boleh muncul lebih dari 2 kali dalam satu suku. Oke. Nah sekarang yang ini kira-kira aja dah.
valid kan, sesuai aturan yang nomor indeks yang muncul 2 kali dalam satu itu berarti jumlahkan gitu. Oke, nah, ini kan dia sebenarnya satu suku gitu ya, valid gitu. Jadi nanti hasilnya adalah gini, sigma 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 i 1 J 1 A 1. Misalkan koordinat kartesius lagi ya, ini mungkin kalian bosen dengar kartesius mulu, tapi itulah yang paling gampang ya contohnya. Misal 3 dimensi ya, lagi-lagi 3 gitu ya. 3, ya udah. Ini nanti gimana? Sigma 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 IJK, sigma IJK. Udah gini aja. Jadi sebenarnya dia nggak ada indeks bebas ya. Ya tapi valid. Ya. Dia valid. Oke, terus yang D apakah valid juga? Oke, indeks bebasnya itu ya ini tidak apa-apa ya, ada skalar ya. Kalau turunan dari soft indeks ini ya ini bisa aja valid ya. Ini BI berarti ya oke, turunan dari besaran indeksnya IJ dibagi dengan do XJ, nanti J-nya hilang. Valid juga. Karena ini ya kalau ruas kirinya I, kanannya juga kan. Oke. Ya, ini not valid, ini valid, valid, valid. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ini agak lebih kebayang lagi. Soal PR kalian. Untuk ekspresi berikut, identifikasi indeks semu, dummy indeks, dan indeks bebas. Serta tentukan hasil dari operasi ini. Ya, sebenarnya gini, dari soalnya ini kan tentukan hasil dari operasi ini. Udah pasti ini adalah sensor. Udah satu. Ya, atau sektor lah. Udah, sektor. Kan kelihatan jelas nih, subscript-nya ada satu. Terus ini juga, ini skalar ya. Nah, ini sensor order 2. Gitu kan. Oke, ini udah tahu. Tentukan indeks semu dan indeks bebasnya. Oke, indeks semu tadi kan yang dijumlahkan ya, dia jadi sigma ya. Nah, kalau kita lihat yang A, indeks bebasnya udah pasti yang J ini ya, J, 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 J. Karena K-nya ini berulang ya, sama I-nya juga berulang dia. Ya, oke, ini ada penjelasannya sih, tapi ya gampangnya gitu ya. Kalau K-nya tiba-tiba ada 2, ya udah pasti dia dummy index. Kalau salah ada contohnya sebentar di terakhir. Ya. Nah, kalau ada indeks yang muncul 2 kali dalam satu suku, itu artinya suku tersebut sebenarnya adalah penjumlahan komponen untuk semua nilai indeks itu. Hanya saja tanda sigma itu tidak ditulis karena konvensinya si NFT ini. Misalkan ada suku ini ya. Ini kan satu suku hitungannya. Gitu. Karena kan ini kan perkalian ya. Gitu. Suku. Ini satu suku ya hitungannya. Nah, karena K muncul 2 kali, ini yang pertama, ini yang kedua, ya udah artinya ini K. Ini misal ruangan 3 dimensi. Lagi koordinat kartesian. Ya, ini ya udah sigmanya ditulis. Berarti J-nya ini adalah sebagai indeks bebasnya gitu ya.
Dan dia tuh tetap, misalkan untuk J-nya 1, berarti nanti ini tetap 1, tetap 1, tetap 1. Nanti K-nya akan berubah. Ini 1-1 kan, K-nya jadi 2, K-nya jadi 3. Gitu. 1, 2, 3. Kalau J-nya 2 ya udah. Ini berubah juga. Kalau J-nya 3 nanti berubah juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia ada di sebuah suku, ada indeksnya ada 2, kembar ya, dia adalah ekuivalen dengan ini. Tapi perhatiin lagi ya, dia tuh koordinatnya apa ya? Ya kalau Cartesian 3 dimensi ya seperti ini. Batasnya sampai 3 ya. Karena dia 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya berarti batasnya sampai 2. Oke. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ya. Yang B, skalar ya. Nah, ini kan ada 2. Coba, ada 2. Ini berarti indeks semua ya. Nggak ada indeks bebasnya ini. Tapi kita tulisnya gimana ya? Coba ya. Itu kan KR, LR, MS, NS. Nanti adalah R1, 3 ya. Kalau koordinat 3 dimensi. S1, 3. Ketika R, L, R, M, S, N, S. Begitu. Iya, artinya ini berarti nanti hasilnya adalah A1, L1, M1, N1 ditambah berurutan ya. Indeksnya 111, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, nggak ada di indeks bebasnya. Oke. Nah, kalau yang C, indeks bebasnya, ini kan yang kembar nih. Udah pasti ini apa sebutannya? Dummy ya, dummy. Berarti yang K itu dummy, K itu dummy. Maksudnya K subscript, L juga dummy. Dummy index. I sama J-nya bebas ya, free. Jadi sebenarnya dia tensor order 2 berarti. Oke. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan ya silakan ya. Ini juga sama aja soal ketiga, nanti kalian baca sendiri aja, nanti aku bagikan kok. Oke. Oke, sudah. Ya, mungkin sampai jam 8 lebih lah ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Diberikan 3 dimensi ini ya, kartesian. Enggak tahu, belum tentu sih. Oke, 3 dimensi, SIJ ya, matriks, sama AI. Oke, hitung SII, SIJ, SIJ. Oke, coba kita mulai dari SII dulu. SII, ingat aturan nomor 1 ya. Berarti kan ini adalah dummy kan, dummy index. Berarti kan sebenarnya dia adalah sigma SII, karena dia bilang ini udah pasti 3 dimensi ya. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ya. Kan 1, 1, 1, 2, 1, 3 ya. Akhir paling bawah kanan itu 3, 3 ya. 3 ya. Itu sebenarnya dia indeks S33 ya. Ya udah, berarti ini I-nya mulai dari 1 sampai 3 ya. Nah, gitu. Jadi kalian ya 3 dimensi ya. Kalau mungkin kalau udah paham ini udah tahu pasti ini 3 dimensi ya. Cuman kalau untuk make sure lagi, kalian perhatiin ini indeksnya ada berapa ya. Ini kan indeks 11, ini 12, ada 13. Oke, ini indeksnya ada 2.
ada I sama J gitu. Yang bisa jadi dia nilainya sama, bisa jadi enggak. Tapi walaupun indeksnya 2, dia dimensinya 3 ya ruangnya. Dan batas 3 ini, oke, dari 3 dimensi sih sebenarnya sah-sah aja, betul gitu. Cuman dia tuh nunjukin indeks paling kakinya dia adalah 3 ya. Mana itu adalah di sini, 3 3, indeks ke 3 3. Oke, ya udah. Berarti kan ini dummy index, ya udah berarti S11, S22, S33. Cari aja, berarti ini 11, 22, 33. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3, 5. Sama ya jawabannya ini. Begitu juga yang SIJ ya. Oke. Jadi ini kan dummy indeksnya ada yang I, ada yang J juga ya. Oke, berarti J yang paling kanan ya, terus I yang paling terakhir nanti. Jadinya tuh gini, J kan mulai dari 1, I-nya kita anggap tetap dulu ya. Kita mulai dari yang paling kanan dulu ini. Nah, ini kita mulai dari sini. Aduh, tutup. Ya, ini. Nah, nanti S kuadrat. I-nya mulai dari 1 dulu. 1, 1. Tambah. S kuadrat. I-nya 1 tetap. J-nya berubah jadi 2. S kuadrat. I-nya 1. I-nya 1 ya. J-nya berubah jadi 3. Oke. Berarti kan ini yang berubah kan si J ya. Cuman yang tetap itu si I. Nah, sekarang gantian. 3 ini kan udah indeks paling terakhir nih. Ya udah, selanjutnya berarti I indeks yang kedua. Berarti I-nya jadi 2 kuadrat, berarti mulai dari 1 lagi. Tambah lagi S kuadrat, berapa? 22 ya. S 3, 2. Nah, tambah lagi kan. Ini kan 2. Karena kan udah indeks paling terakhir nih si J-nya. Ya udah, kita mulai dari I lagi. I-nya berarti 3 sekarang. J 1, ya 2, 3, 3. Kan total ada 9 ya. 3, 3, 3, 9 ya. Ada 9 suku. Apakah benar ada 9 suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya caranya. Oke, masih basic ya. Yang nggak basic sebenarnya yang kinematika. Alhamdulillahnya tuh nggak keluar ya. Agak pusing juga sebenarnya. Maaf jadi curhat. Oke, okay. Vektor dan tensor dulu lah difokuskan. Oke, SIJ kan hasilnya 33. Kalaupun dibalik ya udah sama aja gitu. Hasilnya 33 juga. A, B, C udah tahu. Nah, ini ada K ya. Ini ditranspos ya. Zeta, kalau JI, wait. Coba ya. Ini ditranspos nih. Kalau SIJ kan ini ya. SIJ
Dia adalah 103.010.233. Nah, cuman kan di soal bentuknya adalah JK ya. Oke, anggaplah ini dia JK ya. S, J, K. Gitu, anggaplah. Sekarang dia berubah jadi K. Oh, nggak bisa gitu ya. Iya ya. Kalau tadi kan kita ketemunya gini ya. S, I sama I. IJ, IJ berurutan kan. IJ, IJ. Ini J sama I, J sama I. Kan sekarang kan ini kan nggak berurutan nih. JK, aslinya kan JK, tapi KJ. Oke. Awal kan kita di soal punya IJ. Sekarang kalian hapus gitu IJ. Angkatin aja baru jadi JK gitu ya. JK. Sekarang ganti jadi KJ. Hmm. Kalau transpose berarti kan 102 ya. 013, 013, 303. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita kalikan lah dua matriks ini. Kita kalikan. Wah, ini panjang ya. Bentar-bentar. Ini nanti aku kirim yang baru ya. Itu nanti aku jelaskan dulu. Kita jangan membuang waktu di satu soal. Nanti coba aku kirim yang lebih lengkapnya. Oke deh. Ini hold dulu. Nah, lanjut ke yang AMM. AMM ya. Berarti kan sama aja nih, berarti kan dummy index. Ya. Jadi dia dijumlahkan semua gitu ya. A11, A22, A33. Satu kuadrat tambah dua kuadrat tambah tiga kuadrat. Oke. Yang gampang ya. Kalau yang F, itu kan dia tulisannya SMN, MN ya. Coba aja kita ubah jadi SIJ, AI, AJ ya. AJ. SIJ sama AI. SIJ. Udah tahu kan ini matriksial juga. AI-nya yang ini. Ubah aja jadi next yang baru ya. Si M anggaplah I, N anggaplah J, M anggaplah. Dan nanti dia hasilnya adalah vektor kolom ya, satu kali tiga. Nah, AJ ini dia itu transpose dari AI. Makanya dia berubah jadi vektor baris. Ya udah nanti dia hasilnya adalah skalar. Oke. Kalau yang G juga sama ya. Tadi kalau kita lihat kan yang B sama C itu kan hasilnya sama ya. Karena tinggal diubah aja. Yang B SIJ SIJ, C SJI SJI. Nah, hasilnya juga tiga tiga. Ini ya juga sama diubah ya dibalik ya. M-nya tadi duluan ya MN, sekarang jadi N sama M. Nah, untuk perkalian gini itu sebenarnya bebas ya kan, gak harus berurutan. Jadi misal SMN mau kali dan kalikan dulu dengan AN juga ya boleh-boleh aja. Seperti itu. Oke, tiga soal lagi ya.
Kalau ada pertanyaan mah udah ya. Mungkin 20 20 kita udah kan ya. Steve, Kak, mau tanya, Kak. Ya, Roland gimana? Halo, halo. Ya gimana? Roland, suaranya nggak ada. Oke, coba lanjutnya ya. Coba diketik aja ya kalau mic-nya emang nggak bisa. Tapi tadi ada suara. Oke, coba lanjut ya. Diberikan AI sama BIJ ya. Tunjukkan kesetaraan antara persamaan berindeks ini dan persamaan matriks yang bersesuaian untuk dua kasus berikut. A itu BI, BIJ, AJ, matriksnya bentuknya gimana, matriksnya bentuknya gimana. Berarti, bentar. Ya, persamaan yang A itu, indeks J kan muncul dua kali ya. Ini kan satu suku dia. Berarti dia dummy indeks. Sehingga dijumlahkan. Yang maksudnya jumlahkan berarti ada sigmanya sebenarnya gitu. Sehingga untuk setiap I, kita mengambil baris ke I dari B dan mengalihkan dengan vektor A. Pusing ya, maksudnya gimana? Tapi maksudnya tuh gini. Jadi ini, yang aku bilang, ini kanan berubah, cuman kiri tetap gitu. Oke, kita mulai dari I-nya satu, cuman J berubah. I tetap, J berubah. I tetap, J berubah. I tetap, J berubah. Tuh. Itu maksudnya ya. Jadi maksudnya kita mengambil baris ke I dari B dan mengalihkan dengan vektor. Oke, ya, terusnya begini. Ini kan didapat dari, iya, didapat dari ini ya. B1, B2, B3, B11, 12, 13 ya. Pokoknya yang diagonal ini adalah yang indeksnya sama ya. Kembar 11, 22, 33. Itu aja. Ya udah kalau yang A berarti A1, A2, A3. Dan ini bakal kepake ya, mungkin kalian masih semester 4 ya. Apa ini? Oh, mic-nya nggak dapat izin. Mana? Aku nggak nge-mute ya. Um, Sebenarnya kalau AM itu dilihat dari AI aja ya gitu. Jadi kalau SMN itu lihatnya dari IG story nanya. Iya, gitu aja. Bentar. Jadi dari mana? Oh ini ya. Sebenarnya kan ini apa ya? Kalau kalian perhatiin SIJ ini kan nunjukin angka ya, angka. Satu satu, satu dua, satu tiga, dua satu, tiga satu, dua dua, dua tiga, tiga dua, tiga tiga. Technically kan IJ ini kan angka ya, huruf. Nah, kalau aku ubah jadi MN pun ya, matriksnya juga ya bakal jadi seperti ini juga sih, gitu. Jadi sama aja. Oke. Okay. Ya, jadi no need to worry about, do not need to worry, do not need to worry about ini ya, huruf ini. Intinya dia adalah menunjukkan indeks ya. Satu satu, satu dua, satu tiga, dan seterusnya. Kalau misalkan tiga dimensi berarti sampai tiga tiga. Indeks ada dua, berarti kalau misalkan dia ruang dua dimensi, berarti kan terakhirnya dua dua kan. Jadi dia matriksnya matriks persegi dua kali dua. Oke. Okay. Kalau indeksnya ada dua satu dimensi, ya nggak bisa. Oke. Okay. Nah jadi
persamaan matris yang bersesuaian gampang ya. Seperti ini aja bentuknya ya. Gitu. Ingat aja, pokoknya kalau BIJ udah pasti dia, oh BIJ, ya oh BIJ ini udah pasti B33 paling terakhir ya. Udah pasti dia ya tiga dimensi ini. Udah sih gitu aja. Gampang ya. A transpose, kalau transpose dari kolom ini di T kan ya, transpose itu jadinya baris ya. 1, 0, 3. B-nya tetap ini, A-nya yang ini, kolom. Ya, gampang ya, gitu. Nggak terlalu susah ya PR-nya ya. Ya lanjut. Sorry, bentar. Tapi jangan lupa ini kan ada dua indeks berulang nih ya. Ini satu suku ya, jangan lupa. Ini satu suku, ada ada J sama J. Jadi sebenarnya dia S itu valid ya, dia sebenarnya ini valid. Jadi S-nya itu nggak ada indeks ya, karena dia emang scalar ya. Oke, jadi sigma, sigma. Nah, kalian bebas mau J dulu atau I dulu, terserah ya. Kan kita udah tahu bentuknya sama gitu. Lihat B sama C gitu ya. Mau I-nya atau J-nya duluan, ini kan J-nya yang terakhir ya, kanan yang diubah duluan, gitu, diubah-ubah. Tapi kalaupun J-nya ditetapin dulu, I-nya berubah-ubah, ya akhirnya bakal sama aja. Ya misalkan ya, tapi biar apa ya, biar nggak bingung mungkin dari kiri aja ya. IJK kan I duluan ya, kalau huruf ya ada I sama J dulu. Batasnya berarti sampai 3 ya, jangan lupa. Berarti B, I, J, A, I, A, J. Gitu ya. Nah ya udah, ini contoh aja ya, sebentar. Misalkan I-nya kan mulai dari satu, J-nya juga mulai dari satu ya. Berarti I-nya tetap B1, 1, A1, A1. Nah nanti ditambah I-nya tetap kan, 2, I-nya tetap A2. Tambah lagi, I1, 3, A1, A3. Nah, 3 ini kan udah terakhir. Ya udah. Jadi nanti I-nya bakal berubah lagi jadi 2. Tambahin terusnya. Makanya ini nanti hasilnya adalah sebuah skalar ya. Ya, 11 ya. Nanti bisa. Hitung vektor K cross L. Gampang ya. K cross L. Dia silakan vektor. Berarti tulis dulu. Tahu apa? IJK lagi. Oke. No problem ya. K itu apa? 1, 0, 2. 1, 1, 0. Ya, kan bikin lagi garis 1 IJ. 1, 0. 1, 1. Nah, kalian tarik garis dari kiri ke kanan. Oke, dari I, di J, dari K. Ini berarti I 0 kali 0 tambah J 2 kali 1 tambah K 1 kali 1. Berubah lagi. Minus sekarang. Minus. Minus. Nah, ini kan dari kiri ke kanan. Sekarang kanan ke kiri. IJ 1, 0. Minus 2 I 2 kali 1. Ini minus lagi K 0 kali 1. Ya udah begini jadinya. Ini kan sebenarnya vektor ya. Ini kan di bold ya vektor ini ya. Maka kalian bisa tulis saja gitu ya. Jadi I tambah tambah 2K berarti ini. L berarti 1I tambah 1J gitu.
Oke, udah gini. Ini nanti I kali I kan 0 ya. Jadi aja ya. Ini jadi 0, 2J kan, tambah K ya. Tambah 0, kurang 0, kurangin 2I, udah hasilnya nih. Ya, hasilnya adalah 2 minus 2I plus 2J plus K ya. Gampang. Nah, ini disebutnya tadi apa ya? Tadi depannya ada baru suatu tadi apa ya depannya ya? Levi Civita ya gitu. Levi Civita. Nah, kita ke soal yang terakhir. Diketahui ini ya, A sama dengan 5, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 3, L-nya, intinya ini adalah matriks 3 kali 3, 3 kali 3. Gitu. Oh ya, mungkin lupa kali ya kalian, 3 kali 3 perkaliannya gimana. Ya, misal ya, A1, 2, 1, 1, 3, 1, A12, A13, A22, A23, A32, A33. Nggak bisa di copy pula ya. Kalian matriks tahu kan ya. Kalau misalkan matriksnya 3 dikali 3, kalikan dengan matriks 3 kali 3, ntar bakal jadi matriks 3 kali 3 juga kan. Ya misalnya dummy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti perkalian matriksnya gini. Intinya ini apa ya, pelajaran ini tuh kalian bebas ya mau dalam bentuk indeks, bentuk vektor, atau matriks gitu. Kalian bisa milih sebenarnya. Karena satu-satu kali ini dulu ya. Satu-satu. Jadi ini dikalikan dengan ini. Terus ini dikalikan dengan ini ya. Tambah A12 kalikan 4. Ditambah A13 kalikan dengan 7. Ya, ini hapus ya. Nah, ini itu untuk indeks yang satu-satu gitu. Terus yang 12 ya udah A11 dikalikan 2 tambah A12 dikalikan dengan 5 tambah A13 kalikan 8. Nah, ini 12. Nah, nanti mundur aja terus ya ke bagian yang terakhir, kolom terakhir jadinya 13. Ya, jadi ini tetap ya, ini berubah gitu. Nah, ini ya, yang dimaksud dari sigma tadi gitu lah. Tadi sebenarnya kita udah nerapin juga. Tapi secara matriks seperti itu. Nah ini seperti yang kita tulis tadi ini. Jadi kita tetapin dulu yang kiri. Kalau dia udah mentok, maksudnya mentok indeks terakhirnya 3, ya kita bakal lanjut. Berarti ini nanti jadi 2. Tetap 2, nanti J-nya berubah 1, 2, 3. Udah sampai 3 J-nya, nanti berubah lagi I-nya jadi 3, mulai dari J-nya 1. Begitu. Nah, itu ya kalau matriks 3 oleh 3. Nah, jadi ini karena L itu dibilang ortogonal, maka L inverse sama dengan L transpose. Jadi sifat ortogonal matriks, transformasi tensor order 2 perubahan basis. Oke, ini pertanyaannya apa ya? Bentar. Tentukan matriks hasil transformasi tersebut. Oke, ini pertanyaannya. Matriks A mengalami transformasi pada koordinat kartesian, di mana matriks transformasinya diangkat oleh matriks L. Matriks A mengalami transformasi. Ya, intinya dia dikalikan sesuatu lah ya.
di mana matriks transformasinya dinyatakan oleh L. Oke, gini. Ya berarti ini yang kekosongan ini itu apa gitu ya. Nah, ada namanya what? Sorry ini. Matriks A melalui transformasi pada koordinat kartesian. Mana matriks transformasinya dinyatakan oleh matriks L. Oh, sorry. Jadi ada matriks A, tapi matriks transformasinya itu adalah dia L ya. Oke. Jadi tentukan matriks hasil transformasinya ya. Oke, matriks hasil transformasinya kita belum tahu. Nah, jadi untuk matriks awalnya itu kan A aja. Ya hasil transformasinya kita tulis sebagai A aksen gitu misal ya. Nah nanti barulah dia A-nya itu A yang origin ya, dikalikan matriks L dan kalikan matriks L transpose. Transpose itu kan baris jadi kolom, misal ABC, DEF, GHI, kita tekan, jadinya kan ABC, DEF, GHI. Ya. Nah gitu. Nah ini sebutannya adalah, ini aku ambil dari Google ya, The Transformation Law ya. Sebenarnya nggak harus stress tensor ya, tapi untuk tensor ya. Ini kan sebenarnya tensor order 2 kan. Jadi hukumnya ada tensor transformation law. Jadi ya udah sih tinggal dikalikan aja ya sebenarnya. Tadi matriks 3 kali 3 juga udah aku kasih tahu cara perkaliannya gimana ya. Jadi L-nya kalian udah tahu, A-nya kalian udah tahu. Nah, LT-nya ya ini aja ditranspos gitu. Ya ini A B C D E F G H I, A B C-nya nanti baris jadi kolom, DF-nya jadi kolom, GHI-nya juga jadi kolom. Nanti bakal ketemu matrik hasil transformasinya adalah ini. Matrik hasil transformasi. Oke, udah sih kita sampai sini aja. Dari kalian apakah ada pertanyaan? Dari 17 orang ini ya. Timo, Juan, Nigel, Mirza, Dito, Rafis, Fauzan, Talita, Naila, Roland, Hafiz, yang sampai 26 ya. Tadi aku ada PR ya. Nanti ini aku jabarkan ya. Dua tiga ini yang dua nanti aku perjelas lagi. Oke, kalau nggak ada besok nanti aku ngawas kita bakal ketemu ya. Jangan lupa nanti di GKUB ya ujiannya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan bisa lewat line. Nanti ini aku kirim kan ya. Terima kasih. Sih, Kak. Oke.